Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan materi set instruksi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggita Triasana dengan NPM 24570520005. Sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sumber materi saya mendapatkan modul perkuliahan dari Esa Unggul. Jadi set instruksi itu adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan untuk representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode yang biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti di mana asal operan, dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasi di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut pengelamatan. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen instruksi. Yang pertama ada operand code atau opcode, yang kedua ada source operand reference, yang ketiga ada result operand reference, dan yang keempat ada sext instruction reference. Format instruksi biner, misalnya instruksi dengan dua alamat operand, yaitu ADD AB, di mana A dan B adalah suatu alamat register. Ini ada beberapa simbol set instruksi. Yang pertama ada ADD, yaitu add, jumlahkan, ya, lalu ada sub, yaitu subtract atau kurangkan, yang lalu ada MPY atau MUL, yaitu multiply, kalikan, lalu ada div, yaitu divide, bagi, load, yaitu load data dari register atau memori, lalu ada store, yaitu simpan data ke register atau memori, lalu ada move, pindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain, lalu ada SHR, yaitu shift kanan data, lalu ada SHL, yaitu shift kiri data, dan lain-lain. Ada cakupan jenis instruksi. Yang pertama ada data processing, yaitu arithmetic, ada add, sub, dan sebagainya. Lalu ada logic, and, or, not, SHR, dan sebagainya. Kalau ada data storage atau memory, itu adalah transfer data seperti store, load, move, dan sebagainya. Lalu ada data movement, itu ada input dan output ke modul I atau O. Lalu ada program flow control, itu ada jump, halt, dan sebagainya. Bentuk instruksi itu ada format instruksi 3 alamat, 2 alamat, dan 1 alamat. Lalu ada 0 alamat juga. Yang pertama, 3 alamat itu mempunyai bentuk umum seperti opcode AH, A01, A02. Terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operand. Misalnya sub Y, A, B yang punyai arti dalam bentuk algoritmik. Y sama dengan A strip B, dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi rek A dan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek Y. Bentuk bentuk pada format ini tidak umum digunakan di dalam komputer, tetapi tidak dimungkinkan eh, ada penggunaannya. Dalam pengoperasian banyak register sekaligus dan program lebih pendek. Contohnya, ada A, B, C, D, T, Y adalah register program Y sama dengan A kurang B bagi A plus D kali Y, kali E. Jadi sub Y, A, B, Y sama dengan A kurang B, MPY, TDE, jadi T itu D kali E, ada add, T, TC, jadi T adalah T plus C, ada div, Y, YT, jadi Y sama dengan Y bagi T. Lalu ada format instruksi 2 alamat yang mempunyai bentuk umum opcode AH dan AO. Terdiri dari 1 alamat hasil merangkap operan, 1 alamat operan misalnya sub,
Y dan B yang punya arti dalam algoritma, yaitu Y sama dengan Y kurang B. Dan arti dalam bentuk penjelasannya, kurangkan isi rek Y dengan isi rek B, kemudian simpan hasilnya di rek Y. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register, tetapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Lalu ada format instruksi satu alamat yang punya bentuk umum opcode AO. Terdiri dari satu alamat operan, hasil disimpan di accumulator. Misalnya, sub D yang punya arti dalam algoritma AC sama dengan AC kurang B. Jadi itu adalah kurangkan isi ACC dengan isi rek B. Kemudian simpan hasilnya di rek ACC. Bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dulu untuk mengoperasikan diperlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah. Lalu ada format instruksi 0 alamat yang punya bentuk umum opcode yang terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya, misalnya sub yang punya arti dalam algoritmik stop sama dengan stop kurang satu kurang stop. Dan jadi itu adalah kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan, ada beberapa instruksi khusus stack, yaitu push dan pop. Ini adalah karakteristik set instruksi yang digunakan pada beberapa komputer yang memiliki arsitektur CISC. Jadi ada IBM 3090, Intel 980486, NSC 32016, MC 68040, dan VAX. Ini ada tipe instruksinya dan ukuran max set instruksi, jumlah mode addressing, dan jumlah max operand. Ada perbandingan set instruksi. Beberapa komputer CISC atau Complex Instruction Set Computer menggunakan cara implisit dalam menentukan mode addressing pada setiap set instruksinya. Penentuan mode addressing dengan cara implisit memiliki arti bahwa pada set instruksi tidak ada bagian yang menyatakan tipe dari mode addressing yang digunakan. Deklarasi dari mode addressing yaitu berada menyatu dengan opcode. Lain halnya dengan cara implisit, cara eksplisit sengaja menyediakan tempat pada set instruksi untuk mendeklarasikan tipe mode addressing. Pada cara eksplisit, deklarasi opcode dan mode addressing berada terpisah. Data pada tempat deklarasi mode addressing diperoleh dari logaritma basis dua jumlah mode addressing. Jika deklarasi mode addressing dilakukan secara implisit, akan menghemat tempat dalam set instruksi paling tidak 1 bit untuk IBM 3090 dan 6 bit untuk MC 68040. Perubahan 1 bit pada set instruksi akan memberikan jangkauan alamat memori lebih luas, mengingat range memori dinyatakan pada bilangan berpangkat 2. Lalu ada implementasi hardware. Setiap set instruksi yang berbeda membutuhkan perangkat hardware yang berbeda pula. Hal ini terjadi karena set instruksi yang berbeda menyimpan informasi yang berbeda, sehingga dibutuhkan hardware yang berbeda untuk mengubah set instruksi tersebut ke bentuk sinyal-sinyal kontrol. Untuk mendapatkan opcode berikutnya, prosesor harus mengetahui letak dari opcode tersebut secara pasti pada memori. Karena tipe dari mode addressing sangat mempengaruhi posisi dari operan. Maka secara tidak langsung mode operan mempengaruhi letak opcode selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan kedua cara pendeklarasian mode addressing tersebut turut mempengaruhi arsitektur hardware dari komputer. Lalu pengalamatan, program biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal dan global, pointer, dan array.
Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplementasi konstruksi ini menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer di mana program akan dijalankan. Cara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operan ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut sebagai mode pengalamatan.